Teman-teman, apakah komunikasi yang digunakan oleh tunawicara atau bisu? Teman-teman tahu nggak? Kalau tahu, kita chat di everyone. Saya mau lihat apakah teman-teman tahu dari gerak-gerakan tangan, apakah ini? Kita lihat ya. Ya, bahasa isyarat. Benar. Lagi? Masa satu orang aja jawab? Oke, betul isyarat. Oke, sambil menjawab, gerakan tangan. Betul, gerakan tangan termasuk bahasa tubuh. Ya, teman-teman, saya ingin tanya lagi. Ini gaya apa ini ya? Yang saya lagi tampilkan? Ular. Ular ya. Ini jurus ular, kungfu Fong Peung. Ya, teman-teman, sebenarnya tanpa kita mengeluarkan suara, bahasa tubuh kita bisa dibaca oleh audiens. Jadi bahasa tubuh ini sangat penting dalam kita berpidato. Saya akan bagikan 5 poin-poin dalam bahasa tubuh. Yang pertama adalah posisi kita berdiri. Teman-teman nampak, ini anggap sebuah panggung. Teman-teman berada di nomor 1, ya, di kanan 2, kiri 3, belakang 4, depan 5, ada lagi di 6 antara 5 dan 3 selanjutnya. Jadi posisi berdiri ini kita sudah harus tentukan sebelum pidato. Kita tidak asal-asalan. Ya, dan transisi dari 1 ke 2 atau 2 ke 3 atau seterusnya, kita juga harus susun sedemikian simple dan mudah. Jadi tidak kerepotan. Jadi jangan tiba-tiba dari nomor 1 ke 9 tiba-tiba langsung loncat ke 7, lari-lari, nggak sesuai. Jadi transisinya juga harus sesuai. Jadi posisi berdiri ini sangat penting dalam pidato dan harus dipersiapkan sebelum pidato. Tidak asal-asalan berdiri kita. Saya akan menampilkan 2020 Toastmaster World Champion of Public Speaking. Ini Mike Carr adalah champion seluruh dunia tahun 2020. Ini posisinya dia lagi pidato di Zoom, teman-teman. Jadi tidak ada alasan kita Zoom, gerakan tubuhnya tidak maksimal, tidak ada alasan. Lihat posisi Mike Carr, ya. Pertama di tengah, ya, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke belakang, kadang ke depan, dan ada di posisi di paling sudut. Ya, dan ini sudah disusun sedemikian rapi. Ya, ini yang pertama, posisi. Yang kedua adalah gerakan tubuh. Gerakan tubuh sangat mendukung pesan pidato. Sudah yang saya cerita tadi di awal, kita tunawicara, tangan bahasa isyarat gerakan tubuh, ya, dia bisa menyampaikan sesuatu. 5 tahun yang lalu family saya dari Cina datang. Dia hanya bisa Mandarin. Dia nginap ke rumah saya, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Pagi-paginya jam 5, saya lihat, kok hilang dia dari ranjang. Kemana dia? Rupanya dia ke pasar dekat rumah saya beli apa? Beli cabai, beli tomat, beli kentang, masak sarapan. Saya tanya dia, kamu nggak bisa bahasa Indonesia? Nggak takut? Bisa, saya pergi tangan ini. Nego, 5.000, 4.000, 3.000. Wah, jadi bahasa tubuh, gerakan tubuh ini benar bisa membantu pesan tanpa kita mengeluarkan suara. Ya, jadi gerakan tubuh ini juga tidak sembarangan. Ya, jangan terlalu banyak. Contoh seperti terlalu banyak akan mengganggu apa? Audiens. Karena terlalu banyak ini tidak mendukung pesan pidato. Ya, seperlunya. Kalau memang banyak, tapi memang dipakai untuk mendukung pesan pidato. Kecuali ada penyakit, getar-getar. Ya, nggak ada yang tahu ya kan. Ini yang kedua, gerakan tubuh. Yang ketiga, yang gerakan tubuh ini saya kasih lihat World Champion 2018 Ramona J. Smith. Lihat gerakan tubuhnya. Ini hanya sebagian kecil yang saya foto. Ya, dia pakai ini. Kali itu semua sudah ditetapkan. Ya, di awal itu, di tengah-tengah itu sebelum mulai dia seperti ini. Dia bertinju dan melakukan bahasa tubuh seperti ini. Lalu dia mulai pidatonya. Dia bilang hidup seperti bertinju. Ya, dari jongkok itu juga bukan karena dia capek ya, lemas karena pidato, tapi karena memang juga ada pesan yang mau disampaikan. Jadi intinya adalah semua gerakan tubuh telah
disusun. Mau ngapain, mau tangannya seperti ini, dia ada keluar tangan 1, poin 1, tangan 2, poin 2, 3, poin 3, 4, poin 4. Yang ketiga, sangat-sangat penting ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini kadang bakat. Tapi kadang ini bisa sangat dilatih. Kalau dulu saya pertama-tama pidato itu sama sekali tidak ada ekspresi wajah. Dari awal sampai akhir, cemberut. Selama 2-3 tahun seperti itu pidato. Akhirnya setelah saya terus berlatih, saya sedikitkan, alis saya naik sedikit, ya kan? Kadang mata saya main mata, ting. Ya. Kadang mulut saya geser kanan, geser kiri. Ini penting. Kenapa ekspresi wajah? Ekspresi wajah itu menambah emosi dalam pesan pidato kita. Kalau pidato tidak ada emosi, tidak akan indah. Tidak akan tenang didengar. Tidak akan sangat menarik didengar. Jadi emosi itu juga ada yang positif dan negatif, tergantung kita bawakan apa, dan ekspresi ini disesuaikan. Saat yang positif, bahagia, kita boleh senyum, tapi jangan ketawa. Ketawa terlalu banyak akan mengganggu. Jadi juga ekspresinya jangan berlebihan. Ya, saat emosi negatif, cerita orang tua ditabrak mobil, contoh, atau saudara ditabrak mobil, nangis sampai keluar mata, pidatonya lupa. Tidak boleh, jangan berlebihan. Kita boleh merah-merah sedikit ya, kalau mau settingan taruh air ya sedikit boleh, tapi jangan berlebihan. Lupa pidatonya mau sampaikan apa. Jadi ekspresi wajah sangat mendukung pesan dan tujuan pidato. Karena akan menambahkan emosi, akan menambahkan rasa dalam pidatonya. Ya, yang ketiga ekspresi wajah. Ini saya tampilkan Josephine Lee, juara 3. Lihat tampilan emosinya. Ya, senyum boleh, tapi jangan sampai pidato lucu-lucu, jangan. Senyum boleh, karena terlalu berlebihan, ketawa mengganggu pesan pidatonya. Lihat ya, alis matanya ada naik, ada turun, ya, mulutnya ada buka, ya. Itu semua ekspresi wajah. Yang saya tampilkan adalah juara-juara internasional seluruh dunia. Keempat, kontak mata juga sangat penting dalam pidato. Teman-teman bayangkan kalau kita mendengar pembicara dari awal sampai akhir tidak melihat kita. Ada nggak? Ada. Dulu saya pernah ikut ya seminar kecil-kecilan, ya mungkin dari sebelah saya kan banyak wanita lebih cantik, pembicara laki-laki. Asik nengok sana aja. Aduh, ini apa ini? Pembicaranya ini tidak lihat. Mungkin lupa dia ya, tatapan kontak mata ini penting. Jadi dia harus lihat. Jadi membuat saya merasa tidak dihargai. Jadi kontak mata itu penting supaya audiens merasa dihargai. Dan merasa pidatonya itu lebih yakin kalau pakai kontak mata. Ya, jadi kalau kita pertama takut, kontak mata, lihat mata, kita lihat kening atau di bawah mata. Ya, kita bisa lihat sini sebentar, ke kiri sebentar, ke kanan sebentar. Ya, kalau di panggung offline, kalau di online kita fokus bagaimana tetap di kamera. Kalau mau nyontek, ya kita atur-atur supaya matanya tetap kamera, contekannya taruh di layar. Jadi nggak ada yang tahu kita nyontek. Itu adalah satu trik kontak mata. Jadi kontak mata nampaknya sepele, tapi sangat mempengaruhi ya kepercayaan pendengar. Kelima, wah, ini sangat teman-teman sangat penting, lakukan dengan wajah. Jadi semua 4 tadi bahasa tubuh, ya posisi tubuh. Yang kedua apa? Gerakan tangan. Ketiga apa? Ketiga apa teman-teman? Ketiga ekspresi wajah. Keempat kontak mata. Kita harus lakukan dengan wajah. Ya, jangan seperti di setting-setting. Tapi sebenarnya memang kita belajar persiapan supaya ini menjadi dengan wajar. Apa yang kita lakukan? Latihan. Jadi pidato itu bukan kita belajar konten yang kita persiapan, tapi bahasa tubuh ini sangat penting. Itu berpengaruh hampir 40% di atas 40%.
Ya, jadi kita latihan ya dari pertama posisinya kemana, yang nomor 1 mau kedua, kita mau langkah kedua tuh kayak mana supaya nyaman. Mau pakai sepatu, mau pakai swallow atau pakai hak tinggi posisinya ya kan? Dicek ada lubang nggak di panggungnya. Kalau nggak pas aduh jatuh pening juga ya kan? Jadi dari posisi itu. Lalu yang kedua ekspresi. Itu juga latihan ya. Kita menceritakan ya family tertabrak di timpa tangga, nangis kita kan sedih meneteskan air mata, tapi nampak pura-pura. Kita taruh tetes install, tapi pura nampak senyum-senyum. Nah, itu pun harus dilatih. Ambil layar, kita latihan bagaimana kita menangis. Jadi kalau nangis yang biasa tak terkendali, atur supaya terkendali. Jadi latihan, ya. Lalu kontak mata juga latihan, ya. Harus nengok mana, kemana, dan kemana juga latihan. Bahasa tubuh juga kita ada tetapkan dari awal. Jadi transisi bukan dari sesama bahasa tubuh, juga kita belajar supaya nyambung. Jadi seolah-olah itu wajar. Seperti yang tadi saya lihat ada seperti ini, calm me. Jadi gerakan tangan dan ekspresi wajah itu nyambung, calm me. Ya, jangan nggak cocok, ya kan? Jadi dia nyambung. Jadi hal semua itu dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Dengan berlatih terus akan terasa wajar. Jadi pesan pidato yang kita bawakan akan sangat powerful, orang mengingat pesannya. Karena didukung oleh bahasa tubuh tersebut. Saya mengambil kesimpulan dari sesi edukasi saya hari ini, bahasa tubuh adalah bagian yang penting dalam berpidato, karena ini memberikan kekuatan dalam pesan Anda, juga memberikan Anda kredibilitas, membantu menghilangkan rasa gugup. Dengan bahasa tubuh yang kita tetapkan, rasa gugup itu akan hilang. Kenapa? Kita fokus ke bahasa tubuh, bukan fokus ke rasa gugupnya. Sikap berdiri, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata membantu meneruskan pesan untuk mencapai tujuan pidato. Teman-teman bayangkan, tadi tanpa konten, saya melakukan gerakan ini ulang, kalau teman-teman sudah tahu. Ya, saya melakukan gerakan tangan ini, saya dibilang saya melakukan julus ular Wong Peon. Teman-teman akan lebih mengingatnya dari dengar dan melihat. Yang keempat, latihan yang berulang akan membuat teman-teman mendekati kesempurnaan. Dengan latihan yang terus, akan semuanya terasa wajar. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.